Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus Tuhan yang penuh kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, gelap tidak menyukai terang. Demikian pula kejahatan tidak menyukai kebenaran. Orang-orang benar akan dibenci, ditolak dan disingkirkan oleh mereka yang mendapatkan keuntungan dari tindakan jahatnya. Namun kebenaran akan menemukan jalannya untuk menang meskipun dengan cara yang paling sukar sekalipun. Dan itulah yang dialami oleh Yesus sendiri. Dia melakukan apa yang benar. Dia mengusir para pedagang dan penukar uang dari bait Allah sebab mereka tidak berlaku kudus di tempat yang kudus itu. Mereka menjadikannya sebagai sarang penyamun. Padahal bait Allah adalah rumah doa, tempat Allah bersemayam. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu seharusnya juga menjadi sikap dari para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua Yahudi. Tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka mendapatkan keuntungan dari praktik jual beli itu. Malahan mereka menjadi marah dan mempertanyakan dengan kuasa manakah Yesus melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberi kuasa kepada Yesus untuk melakukannya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menjebak Yesus untuk dapat mempersalahkan Yesus. Yesus akan menjawab pertanyaan itu dengan syarat mereka menjawab terlebih dahulu pertanyaan Yesus. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari dunia? Mendengar pertanyaan Yesus itu, mereka pun kebingungan dan mulai bertanya satu sama lain di antara mereka. Jika mereka katakan dari surga, Yesus tentu akan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya pada baptisan Yohanes itu?" Jika mereka katakan dari manusia, mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Kemudian mereka pun menjawab bahwa mereka tidak tahu. Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus itu, Yesus pun tidak menjawab pertanyaan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dunia tidak mengenal Yesus dan kebenarannya. Sekalipun dunia mengenal Yesus dan kebenarannya, dunia tidak akan menerimanya sebab kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini begitu nikmatnya. Itulah sebabnya Yesus berulang kali mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen yang percaya kepadanya bukanlah dari dunia ini, sebab kita mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Sesungguhnya para pembenci Yesus sangat terganggu karena kehadiran Yesus di antara mereka. Selama ini mereka telah memperoleh banyak keuntungan dan penghormatan yang besar dari banyak orang.
Karena itulah mereka mulai mempertanyakan dari siapakah Yesus memperoleh kuasa untuk melakukan semua hal itu. Padahal merekalah yang sesungguhnya menjaga kekudusan bait Allah itu. Begitulah cara kerja kejahatan. Namun di hadapan Yesus mereka tidak berdaya. Saudara-saudari yang terkasih, sanggupkah kita dibenci dan dimusuhi oleh karena iman dan kebenaran yang kita perjuangkan? Siapkah kita mengikuti jalan Yesus yang rela ditolak oleh karena menjaga kekudusan bait Allah? Semoga teladan Yesus dan Santo Karolus Luangga dan kawan-kawan yang rela mempertaruhkan nyawa karena iman kepada Allah dapat kita teladani dalam hidup sehari-hari. Semoga kita berlaku kudus di rumahnya yang kudus. Semoga juga kita menguduskan tubuh kita sebagai tempat Allah bersemayam. Ya Tuhan Yesus, semoga tidak ada ketakutan bagi kami dalam memperjuangkan kebenaran Injil-Mu. Amin.